Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Kementerian Perindustrian menggulirkan program Wirausaha Industri yang merupakan program pelatihan bagi IKM alas kaki yang berlokasi di sentra industri atau wilayah potensi tumbuhnya kelompok IKM sektor alas kaki. Program ini merupakan program percontohan untuk menyiapkan kompetensi kerja pelaku IKM alas kaki yang mengacu pada SKKNI alas kaki dan pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas IKM alas kaki di wilayah sentra potensi. Lokasi pelatihan berada di masing-masing sentra selama 10 hari, yaitu di sentra Tasikmalaya, Blitar, Pati, Magetan, Cibaduyut, dan Tanggul Angin. IKM peserta pelatihan direkrut dan direkomendasikan oleh Dinas Perindustrian Kabupaten dan Kota untuk mengikuti pelatihan program wirausaha mandiri. Saya Purbo dari Tanggul Angin, anggota Koperasi Intago. Saya bergerak di bidang tas, sebenarnya melanjutkan usaha dari orang tua saya dulu. Ya generasi kedua selama ini. Mulai belajar dari menjual, terus memproduksi juga gitu. Nama saya Muhammad Rafi Muzaid. Saya mulai usaha baru 3 bulan menekuni di bidang kulit. Awalnya tuh itu nurusin usaha ya. Kalau saya mulai udah lama. Nama saya Edi Siswanto, anggota Koperasi Intago, mulai usaha tahun 1999. Berusaha di produksi tas dan kulit sepatu. Ikut pelatihan untuk menambah wawasan dan utamanya agar kita bisa memproduksi selain sintetis, biar kita bisa lebih ke segmen yang lebih baik. Iya, nama saya Ainun. Usaha saya koper troli haji, koper troli anak-anak gitu. Usaha ayah saya mulai berdiri tahun 1993. Kemudian saya bergabung membantu orang tua saya di bidang pemasarannya gitu. Pengen lebih mengembangkan usaha orang tua saya gitu. Karena juga usahanya kan di sini-sini aja, inginnya lebih dari nggak di Jawa aja gitu. Saya Anik Fadila. Usahanya di bidang tas, mengikuti suami, dan saya membantu suami dan produknya ya menjahit, pokoknya sejadinya. Pelatihan keterampilan teknis diberikan kepada pemilik IKM alas kaki atau pekerja yang berada di sentra industri alas kaki tersebut. Untuk tema pelatihan menyesuaikan dengan kebutuhan di masing-masing lokasi sentra. Dari pelatihan di sini saya mendapatkan selain pengenalan dasar-dasar pekerjaan kulit ini, yang handmade ini, juga teknik-teknik dasar menjahit, juga bahan gitu, juga pengenalan model-model baru gitu. Bagi saya sangat bermanfaat. Di situ saya mendapatkan cara-cara menjahit yang benar, hand stitching gitu. Kalau manfaatnya, kita bisa produksi selain sintetis agar kita bisa punya pelanggan baru atau yang lebih ke luar lah produksinya, jangan ke sini saja. Banyak sekali, karena saya juga
nggak tahu sama sekali, masuk itu terus jadi tahu bikin pola, terus desain gitu. Ya, nambah wawasan untuk bisa apa kan, ini kan handmade ya. Kan belum, biasanya kan saya tuh jahitnya sama mesin. Sekarang kan handmade tangan itu. Jadi pengen bisa. Teknisnya di belajar itu apa? Ngemal. Terus sama motong ya. Itu seset. Terus sama ya itu jahit tangan itu. Pelatihan keterampilan teknis diberikan kepada pemilik IKM alas kaki atau pekerja yang berada di sentra industri alas kaki tersebut. Untuk tema pelatihan menyesuaikan dengan kebutuhan di masing-masing lokasi sentra. Program ini diselenggarakan untuk mendapatkan masukan dari pelaku IKM alas kaki atas kurikulum pelatihan saat ini. Selanjutnya akan disiapkan program pelatihan dan uji kompetensi bagi IKM alas kaki melalui program VUI pada tahun anggaran 2020. Ya, harapannya lebih banyak lagi pelatihan seperti ini, juga ditunjang pelatihan marketingnya untuk lebih luas lagi gitu. Harapan saya sih semoga ada pelatihan untuk pemasaran yang untuk ke mancanegara itu, Pak. Kalau yang untuk di area Indonesia kan banyak alternatifnya, bisa lewat Facebook, marketplace, online shop itu. Kalau kelanjutannya ke pemasaran, kita dibantu ke luar negeri atau kemana, nggak di lokal aja gitu. Terus juga harapannya lebih itu sih, pengen ke bidang pemasarannya gitu. Karena kan kemarin itu cuma pelatihan bikin kulitnya, bikin kerajinannya gitu. Kalau pemasarannya kurang. Saya pengennya nanti ada pelatihan lagi yang di Tanggulangin itu yang belum ada gitu. Tanggulangin ini sebenarnya sebuah daerah yang mempunyai potensi yang luar biasa. Mulai dari zaman dulu sampai sekarang potensi itu masih tetap ada dan masih banyak sekali mutiara-mutiara yang berterendam dalam potensi di Tanggulangin. Kenapa saya katakan Tanggulangin khususnya Intako mempunyai potensi yang luar biasa? Karena selama ini mulai tahun 1974 sampai sekarang 2019 perkembangan Intako secara umum sebetulnya grafiknya naik. Hal ini perlu kita tekankan bahwa potensi-potensi yang seperti ini tidak banyak ditemukan di tempat yang lain. Tanggulangin mempunyai kekuatan produktivitas yang luar biasa. Kekuatan produksinya yang tergabung di Koperasi Intako saja 285 itu bukan UKM, owner ya. Di era digital 4.0 ini sangat penting bahwa mereka perlu adanya peningkatan sumber daya manusia dan mereka. Karena potensi di karena perkembangan 5 tahun yang lalu sama perkembangan sekarang itu jauh berbeda. Harapan kami bahwa BPP memang betul-betul hadir di sini adalah untuk mensupport, membantu kami untuk meningkatkan produktivitas dan kompetensi diri daripada UKM yang ada di Tanggulangin.